Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Huda. NIM saya 1970 64516024. Saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Materi 9 yang berjudul tentang unit masukan dan unit keluaran. Sistem komputer memiliki 3 komponen utama, yaitu ada CPU, memori primer dan sekunder, dan peralatan masukan atau keluaran yang disebut dengan I/O device. I/O device contohnya seperti printer, monitor, keyboard, mouse, dan modem. Modul I/O merupakan peralatan antarmuka interface bagi sistem bus atau switch sentral dan pengontrol satu atau lebih perangkat peripheral. Modul I/O tidak hanya sekedar modul penghubung, tetapi sebuah piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antar peripheral dan bus komputer. Ada beberapa alasan kenapa piranti-piranti tidak langsung dihubungkan dengan bus komputer, yaitu 1. Bervariasinya modem operasi piranti peripheral. Yang kedua, kecepatan transfer data piranti peripheral umumnya lebih lambat daripada laju transfer data pada CPU maupun memori. Yang ketiga, format data dan panjang data pada piranti peripheral seringkali berbeda dengan CPU, sehingga perlu modul untuk menselaraskannya. Selanjutnya ada beberapa alasan di atas. Modul I/O memiliki 2 buah fungsi utama, yaitu 1. Sebuah piranti antarmuka ke CPU dan memori melalui bus system. Kedua, sebagai piranti antarmuka dengan peralatan peripheral lainnya dengan menggunakan link data tertentu. Modul I/O adalah suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih, dan bertanggung jawab pula dalam pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori utama maupun dengan register-register CPU. Tugas dan modul I/O dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu 1. Kontrol dan perwaktuan. Kedua, komunikasi CPU. Ketiga, komunikasi perangkat eksternal. Keempat, pembufferan data. 5. Deteksi kesalahan. Fungsi kontrol dan perwaktuan merupakan hal yang penting untuk mensinkronkan kerja masing-masing komputer, komponen penyusun komputer. Dalam sekali waktu, CPU berkomunikasi dengan satu atau lebih perangkat dengan pola tidak menentu dan kecepatan transfer berkomunikasi data yang beragam, baik dengan perangkat internal seperti register-register, memori utama, memori sekunder, dan perangkat peripheral. Contoh kontrol pemindahan data dari peripheral ke CPU melalui sebuah modul I/O dapat meliputi langkah-langkah seperti berikut. 1. Permintaan data dan pemeriksaan status perangkat dari CPU ke modul I/O. Kedua, modul I/O memberi jawaban atas permintaan CPU. Ketiga, apabila perangkat eksternal telah siap untuk transfer data, maka CPU akan mengirimkan perintah ke modul I/O. 4. Modul I/O
akan menerima paket data dengan panjang tertentu dan peripheral. 5. Selanjutnya, data dikirimkan ke CPU setelah diadakan sinkronisasi panjang data dan kecepatan transfer oleh modul I/O sehingga paket-paket data diterima CPU dengan baik. Adapun fungsi komunikasi antara CPU dan modul I/O meliputi proses-proses berikut. 1. Command decoding, yaitu modul I/O menerima perintah-perintah dari CPU yang dikirimkan sebagai sinyal bagi si bus control. Kedua, data pertukaran data antar CPU dan modul I/O melalui bus data. Ketiga, status reporting, yaitu pelaporan kondisi status modul I/O. Keempat, address recognition, bahwa peralatan atau komponen penyusun komputer dapat menghubungi atau dipanggil maka harus memiliki alamat yang unik. Fungsi selanjutnya yaitu adalah buffering. Tujuan utama buffering adalah mendapat penyusunan data sehubung perbedaan laju transfer data dari perangkat peripheral dengan kecepatan pengolahan data pada CPU. Antar muka modul I/O ke CPU melalui bus sistem komputer terdapat 3 saluran, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Bagian terpenting adalah blok logika I/O yang berhubung dengan semua peralatan. Antar muka peripheral terdapat fungsi pengatur dan switch pada blok ini. Terdapat 3 teknik dalam operasi I/O, yaitu 1. I/O terprogram, 2. Interrupt driven I/O, dan DMA atau Direct Memory Access. Pada I/O terprogram, data saling dipertukar antara CPU dan modul I/O. Mengeksekusi program yang memberikan operasi I/O kepada CPU secara langsung, seperti pemindahan data, pengiriman pemerintahan baca maupun tulis, dan monitoring perangkat. Kelemahan teknik ini adalah CPU yang menunggu sampai operasi I/O selesai dilakukan oleh modul I/O, sehingga melakukan interupsi kepada CPU terhadap proses-proses yang diinstruksikan padanya. Terdapat 4 klasifikasi perintah I/O, yaitu 1. Perintah kontrol. Apa sih itu perintah kontrol? Perintah ini digunakan untuk mengaktifasi perangkatan peripheral dan memberitahukan tugas yang diperintahkan padanya. Kedua, ada perintah tes. Apa itu perintah tes? Perintah ini digunakan CPU untuk menguji berbagai kondisi status modul I/O dan peripheralnya. Dalam teknik I/O terprogram terdapat 2 macam implementasi perintah I/O yang tertuang dalam instruksi I/O, yaitu 1. Memory mapped I/O dan isolate I/O. Dalam memory mapped I/O terdapat ruang tunggal untuk lokasi memori dan perangkat I/O. CPU memperlakukan register status dan register data modul I/O sebagai lokasi memori dan menggunakan instruksi mesin yang sama untuk mengakses baik memori maupun perangkat I/O. Dalam teknik isolate I/O dilakukan pemisahan ruang pengalamatan dari bagi memori dan ruang pengalamatan bagi I/O. Ya, segitu saja penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.